Para hadirin yang kami hormati. Kalau semua ini setatan derek Rasul dalam Allah Rasul memperbaiki umat di akhir zaman ini. Teman dari Allah dan Rasul dalam memperbaiki umat di akhir zaman ini. Termasuk Mbah Yai ini punya karakter derek dengan tanggung jawab dan berjuangnya. Beliau di kesempatan derek berjuang untuk umat dan masyarakat para hadirin. Beliau diberi suatu anugerah berupa salawat dan ajarannya. Dan ini oleh Allah disahkan Mbah Yai dan disahkan kita semua ini para pengamal wahidiyah para hadirin. Coba kita amatir redaksinya, kurang lebih diantaranya, banyak diantaranya itu. Wahidiyah kula serahkan bongkon dateng panjenengan saya. Wahidiyah kula serahkan bongkon dateng panjenengan sedaya, terserah panjenengan nyerahaken ngamalken panjenengan. Wahidiyah kami serahkan kepada kamu bulat-bulat, terserah panjenengan bagaimana menyandang mengamalkan para hadirin. Para hadirin. Kondisi di akhir zaman semua derek Rasul dan Allah dan Rasul. Dan masuk Mbah Yai. Semua dan baik di kesempatan itu tadi di antara fakta-fakta yaitu tadi beliau mendapat alamat tahun 1949 supaya derek memperjuangkan mental madangan batinnya. Terjadi lagi 63 semakin kuat tapi sama maksudnya. Kemudian terjadi 63 juga lebih keras. Begitu kerasnya sampai beliau dawuh pada waktu itu kula merasa terancam sampai kula gemetar sebodonipun menika. Pada waktu kondisi hati yang bergetar dengan tanggung jawab dan kasih sayang pada alam ini. Berbahagialah manusia lahir wahidiyah pada waktu pada hati. Mbah Yai dawuh dengan bahasa khas beliau. Tukang nggih kula samatan kula niki coret-coret. Sampai sekodados wah sholawat padahal mboten wonten ndamel sholawat. Allah meletakkan perjalanan wujudnya sholawat pada Mbah Yai. Beliau hanya fokus, tidak ada kelihatan kepada selain banyak Allah pada kondisi fokus itu. Sehingga Allah meletakkan ketulusan pada beliau sampai ini yang dibutuhkan umat masyarakat diberikan oleh Allah lewat beliau para hadirin. Kemudian tadi kurang matur Mbah Yai setelah peninggal saya ikut siapa Mbah Yai belum ikut ya ikut wahidiyah. Nah kepada aku nggak ada kamu bingung para hadirin. Beliau Mbah Yai ikut Allah dan Rasulnya menyintai kafatan linas sebagaimana Rasulullah SAW para hadirin dan berjuang untuk kafatan linas di samping alamin para hadirin. Maka disitulah pada suatu detik-detik di mana manusia mendekati fadhil yang tiada tara pada hadirin. Para hadirin kalau kita relevansinya dengan akhir zaman dari guru yaitu sholawat. Wajah juga sholawat. Semua sholat sama. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sholat sama. Dan alhamdulillah dengan hadirnya sholawat ini budaya sholawat semakin menyurak di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita lahir, kondisi umat ini sungguh sangat memprihatinkan sekali. Perkembangan karakter manusia adalah ya memang timur ini yang subur rohani belum bahas tidak pernah jauh. Timur yang subur rohani dat ada akal. Namun rohani di sini masih menusai belum tasawuf manusiawi, kekebalan luar biasaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, untuk mempertahankan kelangsungan hidup satu kelompok atau negara, kerajaan. Siapa yang tidak punya satu kekuatan
dia akan hancur hidupnya atau hancur negaranya. Maka dia punya naluri ada yang maha tinggi, maka dia ngungkal rohani. Ini masih rohani manusiawi, belum tasawuf para kandidat. Sampai warisan juga demikian pada kandidat. Kan dipaksa oleh lingkungan rohani manusiawi, ya tadi kefokusan ingatnya, lilnya. Maka budaya, karakter manusia rohani itu masih manusiawi, belum tasawuf. Ini umum. Ya ada kelompok-kelompok tertentu atau suatu individu. Tapi secara umum ini masih belum tasawuf rohaninya secara umum. Apalagi perpaduan hadis dan syariah. Nah ini tentang hal ini saya pernah mendengar Majelis Salat Aqidiyah. Mungkin kalau kita ini secara redaksi dari hadis, dari Quran, dari Mbah Yai, mari kita gali, kita buktikan dengan logika agamis, Islami dan akhlak. Jadi pada waktu itu pernah Mbah Yai pernah dawuh, niki enten sing asal alamat panggih Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dawuh, aku mbiyen diwejang Wahidah oleh Sunan Bonang. Tak sare ra pareng, bisa nyare dhewe gitu pada hati ini. Nah, kemudian ya ini sering saya ada teman Jogja, bagaimana salah, dia itu oleh Allah diberi kenikmatan punya doanya menemui Sunan Kalijogo. Kemudian pada waktu itu ST-nya ngajak ngamalkan Wahidiyah. Nah, kemudian itu bingung. Pada waktu masih kebatinan, akhirnya bingung, ajeng Sunan Kalijogo, jeng Sunan dos pundi niki, SD kula niku ngejak amale Wahidiyah. Jawab Sunan Kalijogo, ya itu lebih becik, lebih sempurna. Lah ini aku mbiyen diwejeng Sunan Bonang, tak secara pareng, bisa secara dhewe begitu. Para hadirat yang kami hormati. Mengapa pada itu belum waktunya? Apa pada itu manusia belum mendesak karena belum parah seperti sekarang ini? Atau kurang sempurna rangkaian keadaan kita itu? Atau kedua-duanya? Wallahu alam. Kembali lagi pada satu karakter bangsa kita ini. Kita akan memahami betapa nikmat Allah Wahidiyah yang diatur mu'alif. Dan bagian nikmat Allah yang dihadirkan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peringatan ini. Para kandidat yang kami hormati. Pada waktu itu karakter bangsa kita itu ya rohani tapi masih manusiawi. Kemudian perjalanan rivalitas antar kerajaan, bahkan datanya Belanda dan Jepang, anugerah Allah kita diberi ilmu sosial atau politik. Kemudian 19 lebih ini kita mulai ada kemampuan ya sampai tiba organisasi seperti Nahdliyin dan sebagainya itu. Kemudian waktu merdeka ini masih bayang-bayang Belanda dan Jepang oleh kekuatan di atasnya mungkin stabilisator. Pada itu Belanda Jepang masih jajah. Tapi tidak ada di sini belum punya belum mengejar karakter kemampuan ketokohan. Ini secara umum tokoh-tokoh Islam ada tertentu seperti Diponegoro dan lain-lainnya. Tapi tokoh umum dari tokoh bawahan ini belum seitu, ya. Maka dari bawah bahkan sampai pada waktu merdeka ini Islam belum maju. 6 berapa belum maju. Pada waktu itu orang di kota itu yang dapat kudung orang wanita. Bahkan keluarga Bunyai pun tidak pakai kudung, keluarga Bunyai kecuali orang pondokan. Berarti belum maju sampai itu. Lah, kemudian bangsa kita, masyarakat ini belum memiliki itu. Lah, di situ yang ada sudah itu Allah ngirim komunis secara hakikat tauhid. Lah, di sinilah bayang kekuatan organisasi itu Islam tidak berkembang. Iya, ya mereka mengekspresikan kemampuannya, kebesarannya, keberaniannya, sehingga perkembangan Islam tetap kecil di bawah.
Kemudian tahun merdeka 49 ada suatu gerakan di Madiun. Kemudian ini akan mencapai gerakan nasional total. Pada waktu itu 65, sebetulnya itu belum dicetuskan. Alhamdulillah 65 itu Wahidah lahir. Nah, di sini ini manusia ini ya alhamdulillah setelah Wahidah lahir ada suatu fondasi perjuangan yang terpadu dan syariah atau wakidiyah, dan amalannya, ajarannya, dan perjuangannya. Maka di alhamdulillah Allah memberi fadl yang besar.